Perkenalkan, nama saya Leni Merlina Agurtasain, semester 2A, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini, saya akan menjelaskan katekese umat. Dalam katekese umat, kita mengenal 3 bagian penting, yaitu sejarah katekese umat, tujuan katekese umat, dan proses katekese umat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah katekese umat. PKKI yang pertama pada tahun 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI yang kedua pada tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. PKKI ketiga pada tahun 1984 menjelaskan tentang pembina atau katekese umat. PKKI ke-7 pada tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yaitu yang pertama, katekese umat. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat kelompok. Contohnya seperti melalui kesaksian iman yang diteguhkan dan dihayati secara sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Contohnya seperti Yesus Kristus sebagai dasar penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. 4. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau yang disebut fasilitator. Contohnya, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara, dan fasilitator tersebut menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang diperlukan dalam katekese sebagai berikut: sikap saling menghargai dan saling mendengarkan, dan suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna, beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikokohkan. Kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat, dan mengokohkan gereja semesta. Yang terakhir tuh, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI 2, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese. Subjek katekese itu adalah umat sendiri atau peserta itu sendiri. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat adalah menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di tengah lingkungan. Sekarang kita masuk pada tujuan katekese umat. Yang pertama,
membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudara seiman, atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang terakhir, masuk pada proses katekese umat. Proses katekese umat terdapat dalam 3 bagian, yaitu proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema Kristus. Yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi yang bertindak. Katekesi umat selalu berujung pada aksi nyata. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.